Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Rivalda Tita Anggraini. Di sini saya akan menceritakan tentang kancil dan Pak Tani. Yuk kita simak ceritanya. Let's go. Pada suatu hari, ada seorang kancil yang sedang berjalan di tengah hutan. Ia hendak ke pinggir hutan. Lalu ia melihat ladang mentimun. Wah, ada ladang manusia. Sepertinya ini ladang mentimun. Aku akan berkeliling sebentar di ladang ini. Kancil pun memutuskan untuk berkeliling di ladang mentimun milik Pak Tani. Wah, di sini banyak sekali mentimunnya. Aku ingin sekali mencicipinya. Si kancil pun sangat ingin mencicipi mentimun dan akhirnya dia mencicipi mentimunnya. Wah, aku akan mencoba mentimun ini sedikit saja. Si kancil pun mencicipinya. Nyam 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 nyam. Ternyata dia sudah menghabiskan banyak sekali mentimun di ladang Pak Tani. Wah, tidak, aku telah menghabiskan semua yang ada di ladang Pak Tani. Si kancil pun ketakutan dan akhirnya berjalan pulang. Di sore hari datanglah Pak Tani ke ladangnya. Wah, siapa ini yang telah merusak ladangku? Dengan nada Pak Tani yang marah. Kerjaan siapa ini? Mentimunku juga habis dimakan. Pak Tani marah dan Pak Tani bergegas untuk pulang. Keesokan harinya, si kancil datang lagi ke ladang mentimun untuk menemui Pak Tani dan bermaksud untuk meminta maaf. Wah, aku harus minta maaf pada Pak Tani. Di ladang tersebut adalah orang-orangan sawah yang dikira oleh si kancil adalah Pak Tani. Datanglah kancil ke orang-orangan sawah. Pak Tani, sebenarnya kemarin yang menghabiskan mentimunmu adalah aku. Maafkan aku ya Pak Tani. Kancil pun heran. Kenapa Pak Tani diam saja? Si kancil pun mendekat kepada orang-orangan sawah ini. Duk, ternyata si kancil dijebak oleh Pak Tani. Orang-orang sawah ini sudah dilumuri oleh getah karet. Dan akhirnya si kancil terjebak dan tidak bisa bergerak. Lalu datanglah Pak Tani. Hahaha, akhirnya aku menangkapmu. Tolong Pak Tani, kata si kancil. Saya tidak sengaja. Tolong saya Pak Tani. Sudah, kamu ikut saya. Pak Tani pun membawa gerobak untuk membawa si kancil ke rumahnya. Dibawalah si kancil ini. Sampai di rumah, si kancil pun dikurung. Sudah, kamu akan saya kurung hingga panen mentimun selesai. Lalu Pak Tani pun meninggalkan si kancil. Ya, aku ceroboh sekali. Kenapa aku bisa salah? Padahal itu bukan Pak Tani. Kancil pun bersedih dan berpikir, aha, aku punya ide. Di dalam kandang tersebut ada yang menjaganya, yaitu seekor anjing.
Lalu si kancil pun ingin mengelabui si anjing. Hei, apakah kamu tahu kenapa aku dikurung oleh Pak Tani? Emangnya kenapa? Karena kan kamu telah mencuri mentimun Pak Tani. Si kancil pun berkata, kamu salah, Pak Tani hendak mengadakan pesta daging. Apa pesta daging? Si anjing pun sangat senang. Dan si kancil menunjukkan caranya. Begini, kamu menggantikan aku ya di dalam kurungan. Lalu si anjing pun setuju. Baiklah, aku akan menggantikanmu. Lepaslah si kancil itu dalam kandang. Lalu si anjinglah yang terperangkap. Lalu si kancil bilang kepada seekor anjing, maafkan aku ya anjing, aku telah mewawangimu dan sampaikan maafku pada Pak Tani. Akhirnya si kancil pun kabur dengan bahagia. Sekian dari cerita ini. Dan pesan moral dari cerita ini adalah jangan pernah mengambil punya seseorang tanpa izin. Terima kasih.